Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silam Pari TV? Senin ketemu lagi sama aku di Silam Pari Sepekan, Minggu 29 Mei 2022. Banyak berita-berita pada nak kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama aku Mang Edi kala Silam Pari Sepekan selengkapnya. Satreskrim Polres Lubuk Linggau berhasil nangkap uang maling dengan kekerasan berinisial ES yang juga diduga memperkosa mahasiswa yang lagi pesta narkoba. Pas nak ditangkap, tersangka melawan aparat dan terpaksa ditembak kakinya. Polisi berhasil juga bawa barang bukti narkoba. Tim Macan Lubuk Linggau, Satreskrim Polres Lubuk Linggau, tidak kurang dari 1 kali 24 jam berhasil membekuk residivis. Tersangka kasus pencurian dengan kekerasan disertai dengan kejahatan seksual terhadap korbannya berstatus mahasiswi yang tinggal di Kelurahan Taba Baru, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1. Pada 14 Mei 2022, sekitar pukul 8 pagi, atas laporan keluarga, polisi akhirnya bergerak cepat dan berhasil menangkap tersangka berinisial ES di tempat persembunyiannya. Saat itu tersangka sedang berpesta narkoba. Sewaktu hendak ditangkap, tersangka mencoba melarikan diri dan berusaha melawan petugas, sehingga harus diberikan tindakan tegas, terukur dan terarah di kedua kakinya. Dari hasil penangkapan, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa handphone, laptop beserta kain dan pakaian milik korban. Sedangkan uang tunai sekitar 4 juta rupiah telah habis dipergunakan tersangka untuk membeli narkoba dan bersenang-senang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka diamankan di sel Mapolres Lubuk Linggau dan dijerat pasal berlapis, diantaranya pasal tentang pencurian dengan kekerasan, pasal kejahatan seksual, serta pasal penyalahgunaan narkotika. Di mana pada tanggal 14 Mei tahun 2022 telah terjadi tindak pidana curas disertai dengan pemerkosaan. Kita kenai pasal 365 yang dimana ancaman hukumannya 9 tahun dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual. Tentang kekerasan seksual, ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Setelah ada laporan dari masyarakat, anggota Buser Polres Lubuk Linggau ini datang ke TKP. Setelah itu olah TKP, meriksa saksi-saksi kurang dari 1 kali 24 jam ya, tim Buser Polres Lubuk Linggau berhasil menangkap tersangka. Kebetulan pada saat penangkapan, tersangka ini sedang melakukan pesta narkoba. Ya, pesta narkoba. Setelah itu kita tangkap, kita bawa, kita juga kenakan undang-undang narkotika. Ya. Tersangka ini begitu hasil pemeriksaan dari kita, tersangka ini sudah 2 kali melakukan pencurian disertai dengan pemerkosaan. Tersangka ini baru keluar LP melakukan lagi pada tanggal 14 Mei tahun 2022. Tim Silam Pari TV. Kapolres Muratara AKBP Verly Rosa Putra memastikan proses hukum bagi anggotanya yang berbuat pelanggaran internal maupun pidana. Cak nangani kasus asusila oknum anggotanya terhadap anak di bawah umur yang menggemparkan masyarakat. Kapolres Verly Rosa Putra pun membenarkan saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Lubuk Linggau untuk proses pemeriksaan dalam penegakan hukum yang adil. Dilakukan sesuai laporan polisi yang dibuat oleh saksi korban yang saat ini sedang berlangsung. Namun, apabila terbukti melakukan tindak pidana asusila, maka oknum polisi tersebut akan diproses hukum yang berat hingga sanksi terberat pemecatan. Jadi laporan awal yang saya terima setelah saksi korban orang tua melaporkan ke Polres Lubuk Linggau ditengarai oknum dari Polres Musirawas Utara, saya langsung melakukan pengecekan ke seluruh jajaran saya. Ternyata
memang benar oknum inisial D melakukan hal tersebut. Saat ini proses penegakan hukum terhadap laporan polisi yang dibuat oleh saksi korban sedang berlangsung. Tentunya concern dari penyidik di sana untuk membuktikan pidananya, dan kami di sini concern terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota ini. Saya atas nama pimpinan, atas nama Polres Musirawas Utara menyampaikan permohonan maaf terkait adanya kejadian yang dilakukan oleh oknum ini. Tentu concern saya terhadap hal ini, kita tegas, kita akan memberikan sanksi terberat, hukuman terberat apabila nantinya inkrah, apabila nantinya di pengadilan terbukti. Tapi sampai sejauh ini langkah-langkah saya selain profiling, saya juga mendata melalui surat perintah penyelidikan saya terhadap anggota ini, melalui Sipropam sudah dilakukan pemeriksaan awal. Kapolres meminta maaf atas kejadian yang dilakukan anggota, hingga kasus ini menjadi pelajaran baginya untuk mewaspadai untuk kedepannya yang lebih baik. Tim Silam Pari TV. Mau kasih pemirsa masih di Silam Paris Pekan. Jemaah calon haji di Kabupaten Musirawas masih nunggu konfirmasi dari pihak bank terkait dengan biaya perjalanan ibadah haji. Sampai malam ini JCH yang dia mendapat ke konfirmasi pelunasan baru 35 uang. Kabupaten Musirawas mendapatkan kuota keberangkatan ibadah haji ke Tanah Suci sebanyak 60 orang dan cadangan 9 orang. Dari jumlah cadangan 9 orang tersebut ada 2 orang yang dinyatakan gugur. Sementara dari jumlah pendaftar 150 orang, sedangkan sisanya belum diberangkatkan. Dikarenakan terbatasnya kuota dari tiap daerah. Kendati demikian, Kepala Seksi Pelayanan Haji dan Umroh Kemenak Kabupaten Musirawas, Haji Asror mengungkapkan, sudah ada 35 orang yang sudah terkonfirmasi terkait terlunasi biaya di bank, dan pihak bank tinggal mengkonfirmasi pelunasan. Alhamdulillah pada sampai semalam itu sudah ada 35 orang yang sudah terlunasi, maksudnya terlunasi di bank itu, karena memang berkasnya semuanya sudah dimasukkan di bank, tinggal bank menyelesaikan konfirmasi pelunasan itu. Jadi jamaah tidak perlu menghadap ke bank, membawa ke bank, cuman kita sebagai kasih haji dan stafnya yang membawa berkas itu ke bank untuk konfirmasi pelunasan. Mengapa harus begitu? Karena jamaah memang tidak menambah biaya lagi. Meskipun pada pelunasan tahun 2020 yang lalu hanya 33 juta sekian, dan sekarang menjadi 39.800 juta 800 ribuan. Karena tidak ada tambahan uang sepeser pun, maka tugas kita hanya konfirmasi pelunasan saja. Sehingga ya untuk memberikan efisiensi tenaga kepada jamaah tidak perlu ngantri lama-lama di bank. Dan alhamdulillah semua berkasnya sudah masuk, baik yang di BSI, yang di Bank Sumsel Babel Syariah maupun yang Bank Muamalat. Dan yang Bank Muamalat kemarin sudah di-emailkan berkasnya, dan mereka pihak bank siap mengirimkan email balasan tentang konfirmasi pelunasan haji 2022. Kendati demikian, dari jumlah 60 orang jemaah calon haji ini, berkas sudah semua dimasukkan ke dalam bank, hanya tinggal menunggu konfirmasi pelunasan saja dari pihak bank. Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Syaiful Mujab menjelaskan, total ada 92.825 jemaah yang berhak melakukan pelunasan dan konfirmasi keberangkatan pada musim haji tahun ini. Termasuk di dalamnya kuota petugas haji daerah dan pembimbing yang berasal dari KBIHU. Konfirmasi keberangkatan harus dilakukan oleh jemaah yang sudah melunasi BPIH 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Reza Meldalianti, Silam Pari TV.
Tahun ini kuota jemaah calon haji untuk Kabupaten Musirawas Utara yang berangkat cuma 38 wong. Selain itu ada pembatasan umur keberangkatan yakni 65 tahun. Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU, Kantor Kementerian Agama Muratara, Muhammad Ali mengatakan, kuota jamaah calon haji untuk Kabupaten Muratara yang berangkat tahun 2022 hanya 38 orang. Ia mengungkapkan, sebenarnya ada 94 orang yang direncanakan berangkat haji pada 2020 lalu karena ada pandemi COVID-19, sehingga keberangkatan haji ditunda 2 tahun. Kini, keran pemberangkatan haji sudah terbuka kembali. Namun, ada batasan usia JCH, yaitu maksimal 65 tahun. Sehingga penetapan 38 JCH yang diberangkatkan tahun ini, selain maksimal umur 65 tahun, juga dilihat dari yang lebih dulu mendaftar. Jumlah jemaah dari Kabupaten Musirawas Utara ini, sekarang ini ada 38 jemaah. 38 orang kan? Dan kalau berangkatnya, kalau kloter pertama itu 4 Juni, tapi untuk Muratara belum tahu. Insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat. Yang belum berangkat, ada yang tertinggal kan masih kan? Kita bersabar, berdoa, semoga akan datang tahun depan. Ya, ikut juga berangkat. Dan jemaah ini kan tadinya kan 94 jemaah Muratara. Meninggal 1, 93. Dan 93 itu dibatasi oleh yang tidak berangkat umurnya lebih dari 65 tahun, itu peraturan Arab Saudi yang tidak boleh masuk. Karena memang pucuk itu tidak boleh masuk, itu Arab Saudi yang bukan kita yang buat aturan itu. Dan itu sekitar ada 18-an Muratara. Dari 70-an jemaah Muratara dipotong 2 lagi. Ya, lebih kurang dipotong lah ya, kalau nak cap dipotong yang seni 6. Karena 75, 7 berapa dipotong 2 lebih ada setengah lo, mana setengahnya. Artinya terjadilah 38 orang. Sebenarnya tadinya ada 38, 39, 40. Ada 40 sebenarnya tadinya. Ada 50 jemaah, 2 orang cadangan, 38 yaitu masuk dalam ini. Karena itu verifikasi terakhir. Sementara itu, Siti yang berusia 57 tahun tinggal di Kecamatan Nibung akan berangkat haji tahun ini. Ia mengaku senang karena masih diberi nikmat umur yang panjang bersama suaminya. Sehingga ia sangat bahagia sekali sudah 10 tahun menunggu agar bisa tercapai impiannya untuk beribadah ke Tanah Suci. Semaksimal mungkin alhamdulillah untuk kesehatan dan jaga bekal ya, walaupun dikit banyak yang penting kita syukurin, banyak dikit cukup cukupin aja. 10 tahun, aturan kan 8 tahun karena ada pandemi ini, jadi mundur 2 tahun sama suami. Tim Silam Pari TV. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silam Paris Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silam Paris Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumayadi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silam Paris TV punya kita gale.